Halo, selamat malam. Hari ini kita kedatangan 3 unit A7 dengan berbeda-beda kondisi. Yang pertama A7R klasik. Ini kondisi fisiknya bagus. Nanti kita cek fungsinya. Terus yang kedua A7 Mark II. Ini yang lebih mulus atau yang light new ini ya. Terus yang terakhir A7R Mark II. Ini kondisinya sedikit ya, kalau secara fisik ya kayak gini. Ini mungkin kita kembalikan atau gimana ya. Nah, oke. Ya, untuk yang ketiga kamera ini akan saya jelaskan dulu cara cek fungsi fisik dan juga SC-nya dari ketiga kamera ini, yaitu semuanya hampir sama namun berbeda sedikit saja. Nah, yang pertama untuk cek kamera A7 Mark II, pertama untuk yang dicek adalah fungsi cek fisik. Jadi cek fisiknya itu meliputi dari kondisi bodinya itu sendiri. Pertama untuk yang kamera A7 Mark II atau yang A7 klasik atau A7R yang pertama atau Mark I itu beda. Jadi kalau A7 klasik itu biasanya dia glossy, kalau yang A7 Mark II dia itu lebih doff. Jadi jangan samakan A7 klasik dengan A7 Mark II gitu. Nah, terus untuk secara fisik kita cek semuanya, apakah ada dent, retak atau karet yang memudar seperti ini. Ini karet yang udah mulai ngelupas, karet grip yang dia itu agak kendor. Terus karet memorinya kita cek semuanya. Nah, fungsi-fungsi ini juga kita cek kayak gini. Dia pegasnya masih kuat atau udah lemah. Nah, biasanya itu karet memori itu biasanya paling lemah di antara semuanya. Ini kan sering dipakai buka tutup memori ya, dia itu akan ngelupas sedikit. Nah, ngelupasnya kayak gini, ini udah parah gitu. Untuk fisik kita cek semua udah oke. Kita masuk ke namanya fungsi dari kamera tersebut. Kita sebelum masuk ke cek foto atau video, kita cek fungsi dari tombol-tombolnya dari body A7. Nah, ingat ya teman-teman, kalau body A7 itu paling rawan di kabel fleksibel body ya, semuanya A7. Tapi jangan khawatir, itu bisa diganti, bisa diservis, nggak harganya juga nggak terlalu mahal ya, relatif lah kalau mahal itu ya. Nah, kita cek di tombol-tombol itu semuanya berfungsi atau tidak, mulai dari scroll. Nah, scroll, terus dia dial scrollnya itu atas, samping, dia semuanya berfungsi apa tidak. Nah, di sini kita lihat semuanya fungsi ya. Nah, tombol-tombol menu kita cek semuanya. Tombol menu kita terus scroll gini, apakah dia stuck atau dia jalan. Nah, ini perlu dicek secara menyeluruh. Soalnya kamera A7 Mark II itu selain dia tidak murah dan juga penggunaannya beberapa user itu ya agak berat atau biasanya dipakai untuk video gitu. Tapi kita harus juga teliti. Untuk cek fungsi tombol-tombol udah oke, kita cek sensornya dari viewfinder ini. Nah, biasanya kalau cek viewfinder kita dicek sini ya, di tombol menu. Kita keliru jebret ini tadi. Nah, gini kita di tombol menu. Nah, kalau kita sensornya ini nyala, lah ini mati, ini ganti di sini. Nah, sensornya di sini, ada di sini ya. Nah, nanti pindah di dalam viewfinder, menu-menunya itu kelihatan ya. Oke, kalau itu semua udah oke, kita cek di fungsi wifi.
kita cek fungsi WiFi. Untuk kirim ke smartphone nanti tak jelaskan di video yang lain ya. Tak contohkan aja kayak gini, kirim ke smartphone nanti muncul di WiFi-nya gini ya. Pilih yang di smartphone aja, jangan yang di ini, nanti malah ribet pilih-pilih di kamera. Tapi sesuai dengan kondisi aja. Nanti kalau masnya atau mbaknya yang pilihnya di perangkat ini boleh, di smartphone juga boleh. Semua tergantung kondisi. Terus setelah cek fungsi tombol dan juga dial yang atas atau yang scroll bawah udah oke, kita lanjut di foto. Kita cek fotonya apakah dia masih tajam atau udah lemah. Nah, kalau sebelum difoto kita tes jebret aja dulu. Kita cek sensornya, pastikan bersih, no jamur. Kalau debu sedikit nggak masalah, yang penting debu itu ada di lapisan luar sensor. Nanti kita blower bisa. Kalau dia debu di bagian dalam, kemungkinan itu akan sulit dibersihkan atau bahkan bisa membongkar kamera tersebut. Gitu. Kalau debu dikit-dikit itu rasanya nggak akan ngaruh ya. Kalau dia udah agak tebal, dia akan pasti ngaruh ke hasil. Kalau jamur meskipun dikit, dia udah pasti akan ngaruh ke hasil foto tersebut, foto atau video. Bahkan yang video itu lebih jelas ya. Nah, kita lanjut ke tes. Nah, kita tes ke foto dari kamera ini A7 Mark II. Nah, mundur sini, Mbak. Nah, kita cek autofokusnya dia cepat atau tidak. Tapi semua tergantung lensa juga ya. Nah, tapi ini secara universal kita ini udah memenuhi, dia udah bisa foto atau video. Nah, ini foto, ini video. Nah, untuk video ini seperti yang saya jelaskan di video-video yang sebelumnya, tes video ini itu bisa menentukan kualitas dari baterai yang yang dibeli atau yang terpasang di kamera ini. Misalnya kalau saya ini video dengan kemungkinan 10 menit, itu dia indikatornya berapa persen. Kalau misalnya 10 menit dan langsung habis 70% atau 60%, habisnya ya bukan sisanya, itu kemungkinan baterai itu udah soak atau udah enggak kualitas terbaik. Terus kemudian kalau dia masih berkurangnya enggak lebih dari 40%, itu masih kondisi normal ya. Tapi rata-rata Sony itu paling menghabiskan masa baterai paling cepat habis di kalau kamera Sony. Terus untuk cek video juga itu kita bisa mengetahui kayak tes mic atau dan juga namanya speaker. Nah, gini kan udah selesai ya. Kita cek di mic-nya. Tadi aku berbicara di sini. Nah, ini fungsi mic berfungsi, speaker berfungsi. Nah, kalau di kamera di fitur video di kamera A7 Mark II ini itu ada namanya IBIS. Fungsinya itu untuk dia itu stabilizer di body lah. Kita goyang-goyangkan ini, dia nggak akan terlalu goyang parah seperti kamera-kamera yang lain. Itu yang nggak ada IBISnya ya. Nah, kita cek fungsi video. Oke, ini udah oke ya. Kita lanjut ke cek SC ya. Untuk cek SC itu ada beberapa cara. Ada 2 cara untuk yang selama ini kita tahu ya. Yang pertama kita cek langsung dari foto kamera, kita kirim ke smartphone kita atau HP kita. Yang pertama kita cek di menu, pilih di yang gambar sinyal ini. Lah, kirim ke smartphone.
Nah, selain kita cek SC, kita juga cek fungsi dari WiFi ini bisa atau tidak ya. Kirim ke smartphone, pilih di smartphone. Nah, kalau udah WiFi siap ini, kita cari di HP. HP WiFi kita ya, kita nyalakan, kita cari A7 Mark II, ILC A7 Mark II, biasanya gitu tulisannya. Nah, kita masukkan password yang ada di sini, TLGCA, sesuaikan ya, besar kecilnya sesuaikan. Nah, ini tak masukkan TLGC F1, kita pastikan sama atau tidak. Kalau sama kita lanjutkan. Nah, oke, kita lanjut ke, kita harus mempunyai aplikasi namanya Image HG ini. Nah, kita langsung mulai. Tapi sebelum mulai kita pastikan di pengaturan ini, pengaturan ukuran gambar untuk import itu harus asli. Kalau dia nggak asli, ini ada dua ya, nggak asli atau 2 MB atau VGA, dia nggak akan apa itu namanya keluar dari SC aslinya, itu nggak akan bisa dicek SC nya. Kita mulai. Nah, ini foto terakhir dari kamera ini kita download. Nah, kita download ini dari ini. Nah, ini foto terakhir kita download ya. Oke. Nah, oke, sudah. Kalau udah kita matikan WiFi yang di kamera apa itu, terus kita lanjut di, nah, kita ke website shuttertool.com, itu khusus cek Sony, cek SC Sony ya. Nah, kita masuk ke sini, drag. Nah, kita pilih file yang di file asli ya, kita pilih. Oke, lanjut. Ini SC nya masih 418, like new banget. Harganya berapa? 11,2 juta, body only ya, belum termasuk lensa. Oke, kita lanjut ya. Ini cek SC. Biasanya kalau teman-teman tanya, oh tak screenshot, tak kirim ke orangnya yang tanya gitu. Kita lanjut. Setelah cek SC, oke, cek SC, kita cek fungsi yang lain, terutama untuk viewfinder itu kita harus cek semuanya. Kualitas baterai tadi udah ditentukan dengan video ya, dia baterainya cepat habis atau tidak. Terus kemudian kelengkapan dari kamera tersebut itu apa namanya, perhatikan. Kalau A7 Mark II itu biasanya full set box, itu ada box, strap ori yang tulisannya A7 itu. Terus kemudian ada charger itu ada, biasanya itu ada yang ada desktopnya atau hanya USB charger, itu sama aja. Terus baterai udah tadi ya. Terus apa namanya, biasanya itu tutup biasanya itu rata-rata orang itu lupa tutup ini di mana. Ini tuh ada yang ori, ada yang KW. Nah, cara membedakan untuk saat ini belum bisa mendeteksi, soalnya bahannya sama, tapi sama nggak penting juga tutup Sony ini. Yang penting dia berfungsi dengan baik, menutupi sensor dari segala rintangan dan halangan. Oh bukan, dia dari segala debu dan apa ya, lembab kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini lanjut ke A7R atau A7R Mark II. Nah, kalau kita lihat secara fisik ya, A7R Mark II ini kondisinya parah. Kemungkinan ini tadi udah dicek ya. Ini kondisinya
kemungkinan butuh servis dan agak mahal juga. Ini terkena mungkin mainboardnya. Lah ini salah satu, kalau kita nggak ngecek kamera dengan teliti ya, itu akan akibatnya kayak gini. Kalau kita nggak ngerti kamera, terus angger nampani atau angger nerima barang itu nggak dicek dulu, ya ini nanti rugi sendiri pembelinya. Nah kita lihat kan ya, ini kamera bisa nyala, nah indikatornya bisa nyala. Nah kita menu udah bisa lah, ini di enter, ini posisi format ya. Saya nggak nyebut ini penjual dari mana masuk ke sini atau user yang menjual di sini dari mana. Intinya barangnya ini error. Kita menu, nah ini bisa semua ini. Nah fungsinya udah semua, tapi dia ketika dijebret, nah nggak bisa apa-apa. Kemungkinan terberat dari kondisi kayak gini, dia itu terkena mainboard. Nah dia ada tadi keluar kamera error. Kamera error, kita lihat di shutter bed-nya dia nutup. Nah ini kemungkinan saya juga nggak tahu, ada kemungkinan di mainboardnya atau yang di lain. Nanti kita tanyakan yang ahlinya atau yang bagian servisnya gitu ya. Kalau yang ini udah tak pastikan nggak akan dijual ya. Kita akan return aja, nggak mau resiko, meskipun bisa diperbaiki. Terus kita cek lagi A7R. Lah untuk A7R ini dari segi fisik oke. Lah semua kamera A7 menunya hampir sama. Lah ada gini kan, hampir sama. Dan untuk pengecekan SC, fisik dan fungsi juga sama. Itu ada sensornya juga gini. Nah bedanya A7R klasik dengan A7R Mark II, itu bodinya dia A7R Mark II lebih gendut atau lebih besar bodinya. Nah, kalau yang A7R klasik ini dia biasa dan bodinya glossy, bukan ngedop. Sama kayak A7 klasik juga, dia fisiknya juga glossy, bukan yang ngedop. Untuk ceknya hampir sama dengan A7 Mark II, dan juga cek fungsi cek dari SC juga sama. Itu semua ada di video yang ngecek A7 Mark II. Itu sama semua, A7, A7R Mark II, A7R, A7S, A7C, A6000, itu semuanya sama di shutter tool tadi. Nah oh ya, kemudian ada namanya untuk yang cek SC yang kedua itu kita pakai memori langsung. Lah kita pakai memori langsung, kita masukkan ke laptop, tinggal upload ke shuttertool.com, atau yang kalau kesulitan klik aja di Google itu cek SC Sony, nanti keluar di atas sendiri shutter tool gitu ya. Nah untuk saat ini yang tak jelaskan ya ini dulu. Nanti video berikutnya akan sharing yang lain, cara cek kamera yang lain ya, atau ada masukan lain komen di Instagram Gubuk Kamera atau komen di bawah video ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Thank you.